has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara. Boleh lebih semangat lagi. Shalom. Tidak terasa kita sudah sampai di minggu terakhir di penghujung tahun 2025. Saya percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita semua masih ada di tempat ini. Kita masih dapat mengucapkan syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang datang pada pagi hari ini, itu semua adalah orang-orang yang merindukan akan lawatan Tuhan. Amin. Mari Bapak Saudara, kita mau sama-sama siapkan hati kita, karena dengan pujian dan penyembahan kita dapat mengucapkan terima kasih atas setiap kebaikan Tuhan, atas setiap kasih setia Tuhan. Mari sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab karena kasih setiamu ya Bapa, kami masih diberikan kesempatan untuk datang kembali hadir memuji muliakan namamu di tempat ini ya Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anakmu yang ya Yesus, yang datang Tuhan membawa setiap kerinduan kami akan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau akan memuaskan setiap hati kami ya Bapa. Engkau akan melegakan setiap rasa haus kami akan Engkau ya Yesus. Sehingga Tuhan, pada hari ini Tuhan kami pulang nanti Tuhan membawa sukacita yang baru, membawa kemenangan yang baru ya Bapa. Dan kami siap Tuhan untuk kembali Tuhan melewati hari-hari yang ada di depan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh jahat yang ini mengganggu jalannya ibadah kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biar di tempat ini hanya ada kuasa namamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji muliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap boleh sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu atas setiap kami Bapa. Kami mau datang membawa setiap pujian kami. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Sebab tidak ada kata-kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama angkat tangan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan.
Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup kami, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi kami mau meninggikan Engkau Yesus, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. kami mau lebih dalam lagi Yesus. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Saya undang jemaat bersama-sama bangkit berdiri. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Mari sama-sama kita ucapkan rasa syukur kita buat setiap kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Yesus di hidup kami Bapa, di hidup kami Yesus. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Panggil namanya Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Engkau baik Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Yesus. Allah yang setia di setiap kehidupan kami, di setiap masa kehidupan kami Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Yes. Hanya dengan setiap pujian penyembahan kami Tuhan, hanya dengan setiap pujian penyembahan kami Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 yes, 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 yes. Haleluya, yes, 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 Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau Bapa. Haleluya, yes. Haleluya, yes, 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 yes. Yes. Panggil dia ke dalam hatimu. Panggil namanya Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah ini Bapa. Kami dapat memuji, kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya. Saya percaya jemaat GBI Gunung Padang bisa lebih semangat lagi. Haleluya. Amin. Kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu. Saya sapa sekali lagi semua. Shalom. Shalom. Yang boleh bersuka cita, saya boleh lihat lambaian tangannya, wahai saudara. Kita mau menaikkan syukur kita. Amin. Yes. Woo! Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat. Kita masih siap-siap melompat
ku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Amin. Kita semua sama-sama yakin dan percaya kita punya Allah yang setia. Amin. Amin. Saya mau lihat lambaian tangan bagus saudara. Kita mau menaikkan tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Kita mau sama-sama melompat ya. Melompat bagimu, sebab rahmat. Sekali lagi saya mau lihat lambaian tangan bagus saudara. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, hey. Wow, na na na. Amin. Na 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 na. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita, sebab kita mau melewati hari-hari ke depan dengan Tuhan. Sebab dengan Tuhan kita mau melewati dari kemuliaan yang satu ke kemuliaan yang lainnya. Haleluya. Woo! Jangan pernah kita ragukan kesetiaan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu
pegang hidup kami. Sepenuh jiwaku yakin, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Kita mau sama-sama bersuka cita, sebab kita punya Allah yang setia, kita punya Allah yang baik. Amin. Kita mau sama-sama nyatakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Berikan suara-suara yang lebih lagi dahsyat. Amin. Sebelum duduk, colek samping kanan kirinya. Yuk kita mau sama-sama berjalan dengan Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Tiba saatnya kita mau menaikkan doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah berjalan bersama-Mu Tuhan sampai di penghujung tahun ini Bapa. Terima kasih Bapa. Dan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mau lebih lagi Tuhan mengandalkan Engkau di tahun-tahun ke depan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau yang menuntun kami, tanpa Engkau yang memeluk kami Tuhan. Ambil alih setiap kami oleh Roh Kudus, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga di tempat ini Bapa. Engkau Tuhan yang pegang kendali atas semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, segera bayar, segera bayar. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami yang butuh Engkau Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan di pagi hari ini. Pujian penyembahan kami dari hati kami yang mencintai-Mu Tuhan. Engkau yang lebih lagi mencintai kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami sepakat berdoa untuk pemimpin rohani kami, Pendeta Rubin Adi Abraham, Pendeta Andreas Budi Utomo, Pendeta Abednego Rasdi, Pendeta Katomius Sarjono, juga gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko, juga Pendeta Mulyanti Suwarna. Terima kasih Bapa untuk setiap mereka. Kau pegang setiap mereka. Kau beri roh keperkasaan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka Engkau sudah cukupkan. Apapun yang menjadi kendala dalam setiap gembalaan mereka, Engkau ada menjadi solusinya Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa mereka lebih erat lagi Tuhan kepadamu, sehingga apa yang Engkau mau, mereka menyenangkan hati-Mu, membawa setiap kami jemaat Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau, untuk lagi berkarakter seperti-Mu Tuhan, untuk membawa setiap kami menyongsong kedatangan-Mu yang kali kedua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak mau ketinggalan Tuhan, kami mau semua diangkat Tuhan, karena Engkau mencintai setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini juga kami membawa setiap korban syukur kami Tuhan kepadamu. Kami memberi dengan hati yang ucapan syukur Tuhan. Untuk menjadi berkah di tempat kami Tuhan. Di Purbalingga Bapa, di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap tangan-tangannya mengelolanya Tuhan. Beri orang takut akan Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat majelis dan jemaat serta semua
pengurus yang ada di tempat ini, kesatuan hati di antara setiap kami. Kami membawa gereja kami jadi berkat di Purbalingga Tuhan, dengan setiap kegiatan yang ada di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, berterima kasih lebih lagi Tuhan untuk tempat ini Tuhan. Kami tahu, kami semua bersepakat, kami Tuhan beriman Tuhan, tempat ini menjadi milik kami Tuhan, GBI Gunung Padang, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk bangsa Indonesia dan Purbalingga. Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga. Terima kasih Bapak, Kau sudah memilihkan setiap bangsa kami, presiden dan wakil presiden serta jajaran yang ada di pemerintahan dari pusat sampai yang daerah. Kami tahu Kau memilihkan orang-orang yang tepat di dalam pemerintahan. Kau beri hati yang takut akan Kau lebih lagi Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi keputusan pemerintahan kami, semuanya untuk rakyat Indonesia. Menuju Indonesia yang makmur, Indonesia yang diberkati dan menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain Tuhan. Terima kasih. Purbalingga ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami Tuhan berdoa untuk 18 kecamatan yang ada di Purbalingga. Kami tahu Tuhan, kami menjara jiwa-jiwa di 18 kecamatan untuk bersama-sama memuji menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu melalui pendeta Bapak Yefta Tuhan. Terima kasih Kau mengirim beliau ke tempat ini. Kau akan berfirman melalui beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih Tuhan, apapun menjadi isi hati-Mu Tuhan, Engkau akan memberikannya Tuhan melalui Bapak Yefta Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Persiapkan setiap hati kami Tuhan, jadi tanah yang subur, sehingga apa yang difirmankan, apa yang ditaburkan jadi benih dan berbuah-buah lebat. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih Bapa atas setiap kasih setia-Mu di kehidupan kami. Amin. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Saya undang jemaat bersama-sama bangkit berdiri kembali. Yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata
matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Saya undang kepada hamba-Nya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap hati kami untuk menerima taburan firman Allah. Roh Kudus mampukan kami dapat menangkap isi hati-Mu. Jadikan telinga kami, telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Terlebih kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan menyambut firman-Mu ini bersama-sama. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya baik, puji Tuhan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah memperkenankan saya untuk melayani firman Tuhan di GBI Gunung Padang, dan hambanya Bapak Pendeta Kartemius yang mempercayakan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan langsung saja untuk berita firman Tuhan. Puji Tuhan. Tema yang diberikan adalah bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, yang diambil dari 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 34. Ya, 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-34. Saya akan bacakan 1 Tawarikh 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan, saya menikmati ibadah di tempat ini. Iya, saudara, itulah sebabnya ibadah merupakan hal yang spesial sekali untuk kita bisa utamakan. Nah, sering kasih Tuhan, firman Tuhan membawa kita untuk menikmati kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang terus
mengalir dalam hidup kita. Itu sebabnya di sini temanya bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan. Saudara, kita telah berada di ujung tahun 2025 ini. Ini semua adalah kasih anugerah Allah yang telah menyertai kita, saudara. Ya, di mana kita telah melewati berbagai pergumulan hidup, ya, menghadapi persoalan, cobaan, saudara. Itu sebabnya kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini adalah merupakan bagian dari nyanyian pujian dari Raja Daud. Di mana saudara, rasa syukur Daud ketika Daud membawa tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke kota Daud. Daud mengangkat beberapa dari suku Lewi sebagai pelayan di hadapan tabut Allah. Nah, saudara, di mana mereka membawa tabut Allah ini dengan menyanyikan syukur, pujian bagi Allah. Bahkan dalam perjalanan mereka itu mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Itu sebabnya saudara, dalam keseluruhan dalam pasal 16 Indah 1 Tawarik, bahkan sebelumnya, saudara, disitulah sebenarnya awal bagaimana Daud menyampaikan, saudara, bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada beberapa poin yang saya sampaikan. Yang pertama berbicara tentang tabut Allah ini, saudara. Tabut Allah, apa hubungannya, saudara? Ya, tabut Allah ini dengan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagi Daud, saudara, tabut Allah itu merupakan hal yang utama. Ya, karena tabut Allah itu lambang kemuliaan dari Israel. Jadi saudara, bangsa Israel ini mempunyai benar-benar sesuatu yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, yaitu tabut Allah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam 1 Samuel pasal 4 ayat yang ke-22 di sana, ya, di situ dijelaskan, katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Inilah saudara bagaimana bangsa Israel kehilangan tabut Allah di zaman Nabi Samuel. Ketika Imam Eli serta anak-anak mereka, saudara, begitu penting sekali peranan Imam Eli beserta anak-anaknya, tapi mereka tidak menjadi berkat di dalam pekerjaan Tuhan pada saat itu. Terjadi peperangan dengan bangsa Filistin, dan ternyata Allah tidak memihak, ya, kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena ada sesuatu memang, ya, tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya di sini, kenapa tabut Allah ini dirampas oleh musuh, saudara. Dan pada saat itu Tuhan tidak memihak kepada bangsa Israel, karena memang Tuhan melihat bangsa ini sudah tidak lagi berkenan. Apakah yang menjadi sebuah pelajaran di sini, saudara? Ini merupakan pelajaran yang penting.
Jangan sampai gereja Tuhan kehilangan tabut Allah. Karena tabut Allah yang adalah berbicara kehadiran Allah. Tabut Allah adalah, saudara, merupakan hadirat Allah itu. Hadirat Allah, kemuliaan Allah, Shekinah Allah. Nah, saudara, itu harus ada ya di dalam gereja Tuhan. Ini sangat penting, saudara. Tadi kita baca, saudara, kenapa musuh ini merampas. Nah, ini, saudara, di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-19 di situ kalau kita baca, ketika Yesus menaburkan benih di pinggir jalan, lalu di situ dijelaskan ada burung yang memakan benih itu. Kenapa? Ketika benih itu ditaburkan, itu benih kerajaan Allah, itu benih unggul, itu benih berkualitas, saudara. Tapi yang dengar ini enggak ngerti, tidak memahami. Itu sebabnya firman Tuhan jelaskan, maka saudara, iblis rampas. Itu sebabnya kalau kita dengar firman Tuhan sungguh-sungguh harus betul-betul. Kalau tidak, iblis rampas. Ya, di Matius pasal 13 ayat 19. Nah, saudara, iblis rampas benih kerajaan Allah itu supaya yang dengar tidak diselamatkan. Nah, saudara, di sini menjadi satu pelajaran penting, saudara. Jangan kita merampas kemuliaan Tuhan. Di mana, saudara, ada kalanya manusia itu ingin dipuji, saudara. Itu manusia, ya. Kenapa, saudara? Oleh manusia. Kadang manusia seperti itu. Kita ingin mendapat pujian, itu sudah merampas kemuliaan Tuhan. Ini merupakan sifat kedagingan manusia. Merampas haknya Tuhan. Merampas miliknya Tuhan. Sifat daripada iblis salah satunya adalah dia merampas, mencuri. Itu sifat daripada iblis. Itu sebabnya, saudara, kita betul-betul harus memahami bagaimana kita, saudara, melayani Tuhan. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya tabut Allah itu berbicara tanda kehadiran Allah di mana umat Tuhan beribadah. Ibadah tanpa kehadiran Tuhan, maka ibadah itu menjadi kering. Yang hanya apa, saudara? Kedagingan yang mendominasi. Daud tidak mau kehilangan tabut Allah. Inilah, saudara, yang begitu penting berbicara tentang tabut Allah. Tabut Allah itu ditempatkan di ruang Maha Kudus dalam kemah tabernakel. Nah, saudara, dijelaskan di mana Tuhan akan berbicara melalui hambanya Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel apa itu perintah-perintah Tuhan, apa itu maksud-maksud dan rencana Tuhan. Dan itu terdapat dalam Keluaran pasal 25 ayat yang ke-22. Dijelaskan, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari tutup itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi betapa penting, saudara, di mana Tuhan di situ berbicara. Tuhan ingin menyampaikan segala sesuatu
apa yang Tuhan akan perintahkan saudara kepada bangsa Israel. Artinya, supaya bangsa ini tetap mereka mendapat firman Tuhan, bimbingan Tuhan, ya, didikan Tuhan, rencana Tuhan dalam perjalanan mereka. Itu sebabnya tabut Allah adalah gambaran dari kehadiran Allah, dari pekerjaan Tuhan, saudara, yang tidak bisa sembarang orang untuk melayani. Ya. Dan di sini saudara, maka harus orang-orang yang melayani tabut Allah ini, mereka harus ya saudara mengangkatnya dari orang-orang Lewi, yang dimana mereka harus menguduskan diri, dan dimana mereka akan memikul di atas bahunya yang merupakan sebuah tanggung jawab bagi pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, tabut Allah ini hanya orang-orang Lewi pada saat itu, ya, yang bertanggung jawab untuk memikul, membawanya, ya, bukan orang-orang yang lain. Kenapa? Karena di sini orang Lewi itu harus menguduskan dirinya. Itulah sebabnya di dalam 1 Tawarikh pasal 15 ayat yang kedua, ayat yang ke-14 dan ayat 15, di situ dijelaskan. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi. Ya. Sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan, untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Jadi peraturannya seperti itu, supaya dipilihnya orang-orang Lewi. Kita perhatikan, dan mereka nggak sembarang, mereka harus menguduskan dirinya. Baru mereka mengangkat, mereka bertanggung jawab atas tabut Allah itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa tabut Allah itu berbicara tentang pekerjaan Tuhan. Berbicara tentang pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara. Itu tabut Allah. Maka daripada itu di sini mungkin Bapak Gembala mempercayakan jemaat-jemaat yang ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, itu sebabnya jemaat-jemaat yang dipercayakan ini, dia harus mengkhususkan dirinya. Daud katakan harus menguduskan. Kenapa saudara? Karena pekerjaan Tuhan itu kudus. Pekerjaan Tuhan itu kudus. Dikatakan menguduskan diri. Dalam bahasa Ibrani ada kadas. Ya, kadas artinya mengkhususkan diri. Ya. Mengkhususkan diri menjadi milik tempat kudus. Menyucikan diri. Nah ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dipercayakan dalam pelayanan, pasti gembala akan mengarahkan ke sana. Ya, kenapa saudara? Ini sesuai dengan firman Allah. Ya, siapapun jemaat yang dipercayakan di dalam sebuah pelayanan, apapun itu bentuk pelayanan, pasti gembala akan mengarahkan, engkau harus demikian, hidupmu harus demikian. Namanya mengkhususkan. Ini begitu penting saudara. Ya. Kenapa saudara? Kita melihat
bagaimana Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-20 dan ayat 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21. Ya, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Itu pekerjaan Tuhan, saudara. Tentu saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan yang mulia, bukan? Ya, bersedialah menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, demikian di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, diangkat oleh orang-orang yang menguduskan diri untuk bertanggung jawab melayani pekerjaan Tuhan yang kudus, yang mulia, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tentu Bapak Ibu Gembala, ya, tidak mampu dengan sendirinya. Perlu, ya, jemaat-jemaat Tuhan yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Maka saudara, inilah ya di mana orang-orang yang menguduskan diri, mengkhususkan diri. Maka firman Tuhan jelaskan tadi, untuk dipakai pekerjaan yang mulia. Jadi dalam rumah yang besar, di dalam gereja Tuhan secara universal maupun secara gereja lokal, terdapat benda-benda yang mulia seperti emas, seperti perak, tapi juga ada dari kayu, saudara, dari bejana. Nah, tentu di situ kualitasnya berbeda. Emas kualitasnya adalah berbeda dengan yang lain, seperti kayu, seperti tanah, bejana. Dengan perak. Jadi saudara, kualitas ini harus dimiliki di dalam jemaat Tuhan yang mau melayani akan pekerjaan Tuhan. Saudara, jika tidak, maka Tuhan tidak berkenan, saudara. Ya. Jika kita tidak menguduskan diri untuk melayani Tuhan, mempersiapkan hati yang benar dan berkenan kepada Tuhan, memiliki karakter ilahi, maka disinilah saudara, kita akan dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia itu. Kalau tidak, saudara, Tuhan tidak berkenan. Ketika saudara, pada saat itu tabut Allah akan dibawa, maka satu Daud belum memahami. Tabut Allah dibawa dengan pedati, yang bawa adalah lembu-lembu, saudara. Ahyo dan Usa itu mendampingi pedati itu, saudara, karena di pedati itu ada tabut Allah. Tiba-tiba tabut Allah ini yang dibawa oleh lembu ini tergelincir, saudara, mau jatuh. Maka di sini Usa, dia coba-coba, saudara, bagaimana caranya tidak jatuh. Justru dia disambar, ya saudara, dan akhirnya Usa ini mati, saudara. Semua takut. Nah, kenapa saudara?
disinilah Usa sepertinya dia ingin saudara menyelamatkan tabut Allah itu, supaya memang saudara tidak tergelincir jatuh. Tapi kenapa Allah menghukum Usa, dan akhirnya Usa ini mati, saudara. Nah, saudara, ada sebuah pelajaran sangat penting. Ya, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan memang ada kalanya, saudara, pekerjaan Tuhan itu mengalami goncangan-goncangan. Ya, mengalami goncangan-goncangan. Maka jangan kita meniru seperti Usa ini, saudara. Ya, jangan meniru seperti Usa, dia ceroboh, saudara, dan tidak bijaksana, sehingga Tuhan menghukumnya. Di Yabes, tabut Allah ada di sana, di mana orang-orang ingin melihatnya mati, saudara. Jadi begitu luar biasanya kekudusan bagi Allah tabut itu, saudara. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita harus mengetahui bahwa Tuhan itu sangat berdaulat atas pekerjaannya. Ya, sekalipun, ya saudara, sekalipun terjadi goncangan-goncangan, itu Tuhan berdaulat, karena Dia yang empunya, saudara, pekerjaan itu. Itu sebabnya Daud takut. Daud takut, dan akhirnya tabut Allah ini dibawa ke rumah Obed-Edom. Dan selama 3 bulan lamanya, saudara, tabut Allah itu berada di rumah Obed-Edom, sehingga Allah memberkati, ya, keluarga Obed-Edom ini. Jadi saudara, tabut Allah ini mampir di rumah Obed-Edom. Nah, Obed-Edom juga adalah orang-orang yang melayani, saudara. Nah, mengapa, saudara, tabut Allah ini harus berada di rumah Obed-Edom? Itu sebabnya, saudara, Tuhan itu berkenan memberkati kepada orang-orang yang peduli dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kepada orang-orang, saudara, yang betul-betul dia peduli dengan pekerjaan Tuhan. Seperti Obed-Edom, dia mau menerima tabut Allah di rumah. Selama 3 bulan dia diberkati Tuhan. Apakah Bapak Ibu saudara peduli dengan pekerjaan Tuhan? Amin. Kita harus peduli dengan pekerjaan Tuhan, saudara. Seperti Obed-Edom ini, ya, itu dia peduli dengan pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kepada orang-orang percaya yang peduli dengan pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya kenapa Daud ingin berusaha membawa tabut Allah itu berada di kota Daud. Obed-Edom, Obed itu artinya menyembah. Edom itu artinya mengabdi. Tuhan ingin pribadi-pribadi yang seperti ini. Pribadi-pribadi yang suka menyembah Tuhan. Pribadi-pribadi yang suka mengabdi kepada Tuhan. Kenapa sih tabut Allah ini mampir di rumah Obed-Edom? Ternyata nama Obed-Edom itu mempunyai arti yang begitu luar biasa. Di mana di sini orang-orang yang suka menyembah Tuhan itu adalah orang-orang yang betul-betul dia punya hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Jadi pelayan-pelayannya harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Dan Edom artinya mengabdi. Memang untuk melayani itu kita tidak mencari apapun. Kita betul-betul mengabdi kepada Tuhan. Bukan mencari sesuatu, tapi mengabdi. Apa yang Tuhan percayakan kepada saya untuk melayani, itu saya mengabdi kepada Tuhan.
Ketika kita mengabdi menjadi hamba kepada Tuhan, maka sudah yang kasih Tuhan, disinilah Tuhan melihat hati-hati orang-orang yang seperti ini. Jadi orang yang senantiasa menyembah dan mengabdi kepada Allah, inilah keluarga yang diberkati. Iya, mereka melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Saya percaya pekerjaan Tuhan di tempat ini bisa maju. Ada pribadi-pribadi yang seperti ini. Amin. Ada pribadi-pribadi seperti ini, saudara. Kalau tidak, wah, saudara, ya berat gembala itu, saudara. Yang kedua, berbicara bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengapa saudara Daud menyanyikan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya? Selain daripada tabut Allah di situ, saudara, Daud memiliki pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Ya. Selain di mana saudara Daud yang di mana dia berusaha membawa tabut Tuhan dari rumah Obed Edom ke kota Daud, yang merupakan sebuah kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan atas kehidupan Daud. Saat itu Daud punya pengalaman atas akan kebaikan Tuhan, akan kasih setia Tuhan dalam dirinya. Daud pernah menghadapi, saudara, dia berhadapan dengan singa dan beruang. Dia saksikan kepada Raja Saul ketika dia menghadapi singa dan beruang. Ada pengalaman dalam penggembalaan di mana Daud menggembalakan 2-3 ekor milik ayahnya. Tapi dia berhadapan dengan singa dan beruang. Nah, dan Daud bisa mengalahkannya. Daud berhadapan dengan Goliat yang memang ditakuti oleh bangsa Israel. Jadi Daud pernah mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa, saudara. Itu sebabnya di sini kita melihat bagaimana Daud. Dan Daud itu bersabar dalam menghadapi Saul yang berusaha untuk membunuhnya. Sekalipun Daud sudah diurapi oleh Nabi Samuel, tapi dia belum langsung jadi raja. Dia harus melewati proses dalam kesabaran menghadapi Raja Saul yang terus berusaha mengejar dan membunuhnya. Ini pengalaman-pengalaman yang wow, tidak menyenangkan bagi Daud. Daud pernah menghadapi darah dagingnya sendiri yang mengkudeta kerajaannya, bahkan ingin membunuh Absalom. Darah dagingnya Daud sendiri. Daud menghadapi hal-hal yang wow, ya, seakan-akan di sini banyak hal yang Daud rasakan sebagai raja Israel. Daud juga menghadapi keterpurukan rohaninya, saudara. Keterpurukan imannya karena jatuh dalam dosa perzinahan, ya, dan membunuh suami Batseba, ya, yaitu Uria. Justru prajurit perangnya Daud. Tapi dalam hal ini Daud dia bertobat dan rendah hati akan teguran Tuhan, dan Tuhan pulihkan dia. Jadi kita melihat seorang Daud, dia bukan orang juga yang hebat, saudara, tapi dia pernah jatuh juga. Tapi oleh kemurahan Tuhan, saudara, Daud adalah orang yang terbuka, rendah hati, mau ditegur dan dinasihati dan bertobat, saudara. Itulah sebab di sini, saudara, pengalaman berjalan dengan Tuhan melalui segala macam proses pergumulan yang betul-betul menyakitkan, memakitkan. Daud harus menghadapi lembah kekelaman dan lain sebagainya. Nah, saudara, itu sebabnya di sini bagi Daud, ia sangat memahami arti bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Luar biasa, saudara. Jadi bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia itu kita juga
ya saudara akan menghadapi banyak hal. Ya, banyak tantangan, banyak persoalan. Tapi kembali lagi saudara, Daud mengalami kebaikan Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Jadi bahwasannya itu berbicara menunjukkan sebuah kepastian. Bahwasanya itu berbicara tentang kepastian yang kuat akan sesuatu hal. Itu bahwasannya. Ya. Bahwasannya merupakan sebuah fakta yang benar. Ya. Bahwasanya merupakan hal yang sesungguhnya. Dan tidak diragukan. Itu berbicara tentang bahwasannya kasih setia Tuhan itu tidak diragukan. Ya. Bahwasanya untuk selamanya. Ya. Untuk selamanya itu suatu hal yang abadi. Ya. Tidak berkesudahan. Berlaku sepanjang masa. Tidak terbatas dengan waktu. Itulah saudara selamanya. Jadi bahwasanya untuk selamanya. Kan Yesus tetap sama. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Enggak pernah berubah. Ya cuman kita yang berubah saudara. Kasih kita berubah. Saudara, kita jatuh dalam dosa, dalam keterpuruk apapun, Tuhan tetap dia setia. Setia. Ya, mengasihi kita. Bagaimana kita, saudara? Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Kasih setia, hal ini merupakan sifat Allah. Kasih setia itu adalah sifat Allah yang tidak pernah berubah, saudara. Ya, dalam 2 Timotius pasal 2:13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Memang dia adalah setia. Itulah karakter daripada Kristus. Karakter daripada Yesus. Ya, kasih setia Tuhan. Dalam bahasa Ibrani hesed. Hesed itu adalah cinta yang setia, saudara. Cinta yang tidak pernah menyerah. Terus menerus dia berjuang. Yesus adalah cinta yang tanpa syarat. Kita tidak layak menerimanya. Itulah kebaikan saudara. Dan belas kasihan Tuhan. Itu dialami oleh Daud. Itu sebab dia katakan tadi. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Yang ketiga. Berbicara tentang tantangan akhir zaman ini, saudara. Kita berada di akhir tahun 2025, di mana kita juga menyaksikan bangsa kita sedang dilawat Tuhan dengan bencana-bencana yang terjadi di Nusantara ini. Itu merupakan lawatan Tuhan, saudara. Ya, kalau kita bisa perhatikan. Apapun yang Tuhan izinkan itu terjadi, itu lawatan Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja sesuai dengan rencananya, saudara. Dan kita banyak berdoa dalam menghadapi tahun yang kita akan lalui, 2026 ini. Di mana kita menghadapi, saudara, berbagai tantangan. Menghadapi seperti Daud, menghadapi karakter singa dan beruang. Ya. Itu apa? Itu sifat-sifat yang ganas, saudara. Sifat-sifat manusia yang jahat. Iya. Itu sebabnya, saudara, ya. Kita akan menghadapi ada karakter-karakter seperti singa, seperti beruang yang ganas. Itu berbicara sifat-sifat manusia. Kita menghadapi Goliat raksasa. Kita menghadapi persoalan-persoalan yang menantang iman kita sebagai orang percaya. Ini. Jadi kita betul-betul mau merasakan nanti. Ya, tentang apa itu bahwasanya untuk selama-lamanya
kasih setia Tuhan. Di mana Daud tadi menghadapi Saul. Di mana Saul ingin membunuh Daud. Kenapa saudara? Dimanapun juga kita orang-orang percaya, apa yang dialami Daud pun itu bisa dialami oleh kita. Kita menghadapi sifat-sifat Saul. Ada sifat kedengkian, ada sifat iri hati, ada sifat kebencian. Nah, saudara, inilah sebabnya ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tapi firman Tuhan sudah mengajar kepada kita, ya, untuk kita dapat memahami. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Saul adalah orang yang memiliki sifat tidak setia kepada Tuhan. Saul adalah orang yang tidak dengar-dengaran firman Tuhan. Dia tidak tunggu Nabi Samuel datang. Dia nggak dengar-dengaran. Maka saudara, Tuhan tidak perkenankan dia. Ya. Mengapa Daud menghadapi Absalom yang memberontak terhadap dia? Ini juga, ya saudara, di mana kita harus juga memahami. Mungkin Bapak Ibu akan menghadapi ada anak-anak yang memberontak terhadap orang tuanya. Itulah keadaan manusia di akhir zaman. Yang dimana Rasul Paulus katakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua. Ya, orang, anak-anak yang memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Nah, jadi kita melihat Daud menghadapi itu. Dan juga Daud tadi kita baca bagaimana dia mengalami keterpurukan iman, ya, kepurukan rohani yang rapuh karena ada godaan-godaan daging. Daud di situ jatuh. Begitu juga saudara di akhir zaman ini. Iya, kita menghadapi tantangan-tantangan yang seperti ini. Itu sebabnya kita betul-betul belajar melalui bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, karena itu mari kita belajar dari kehidupan Daud. Baik dari kelebihannya dia, dari kekurangannya, dari ketaatannya, dari kerendahan hatinya, nah, dari tanggung jawabnya atas tabut Allah kepada Tuhan, yaitu pekerjaan Tuhan. Dan sampai akhirnya Daud betul-betul adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Pengalaman berjalan dengan Tuhan melalui segala macam proses pergumulan. Ya, saudara, disinilah kita menghadapi ada proses-proses yang menyakitkan, saudara. Ya, lembah-lembah kekelaman. Nah, saudara, maka Daud di sini benar-benar memahami apa sih itu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan itu. Jadi saudara, kita bukan sekedar nyanyi bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ketika kita betul-betul renungkan, alami betul-betul saudara, ya, itu sebabnya di sini kita akan menghadapi saudara berbagai tantangan yang kompleks dari zaman ini. Itu sebabnya jika hidup kita berkenan di hati Tuhan, kita juga akan melihat, ya saudara, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Saya percaya pekerjaan Tuhan di tempat ini, saya boleh lihat Tuhan terus bekerja di tempat ini, memberkati pelayanan penggembalaan di tempat ini. Itu sebabnya Tuhan membutuhkan pribadi-pribadi yang mau seperti Edom. Amin. Yang mau seperti Edom, dia suka menyembah, dekat dengan Tuhan, bahkan dia menghambakan diri untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Haleluya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita angkat pujian kebaikan Tuhan.
Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak Pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu Kau sungguh Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Oh, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Saya serahkan pada gembala. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Nyatakan kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan menyertai hidupku. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, Terima kasih. Kesetiamu. haleluya, haleluya. Haleluya, syukur Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana ada. Kasih-Mu Tuhan, Terima kasih. kasih-Mu Tuhan, Kasih setiamu yang Yesus. Kau nyatakan bagi kami. Haleluya. Kuralama cikaralala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh bersama dengan jemaat Tuhan ada di tempat ini bersama-sama menikmati kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu. Kami boleh bersama-sama memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Biarlah segala pujian, penyembahan dan pengagungan kami yang kami lakukan, semuanya Tuhan hanya untuk hormat dan kepujian bagi nama-Mu. Amin. Kami juga bersyukur boleh mendengar isi hati-Mu yaitu firman-Mu. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Kami percaya kami ada sampai hari ini karena kasih setia Tuhan nyata bagi kami. Amin. Kami ada sampai hari ini karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Yes. Dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kami ada sampai hari ini karena kasih setia Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami menyadari kasih setia-Mu yang luar biasa bagi kami, biarlah kami menyerahkan hidup kami mendedikasikan hidup kami, keluarga kami untuk dapat melayani Engkau, mengasihi Engkau, mencintai Engkau, dan mengerjakan panggilan kami masing-masing sebagaimana mestinya. Agar kami menjadi orang yang terlibat untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap lutut bertelut, sehingga setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yepta Heru yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Engkau terus mengurapi hamba-Mu ini, melengkapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu dan otoritas-Mu, supaya dimanapun hamba-Mu melayani, khususnya dalam pengembalaan gereja Tuhan yang ada di GPD yang ada Purbalingga, Tuhan terus memakai sehingga dapat membawa kemajuan pekerjaan Tuhan di mana hamba-Mu dipercayakan. Berkati keluarganya dan berkati kesehatannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan setiap kami hadir dalam ibadah pagi ini, tidak seorang pun yang kelewati. Amin. Semuanya boleh diberkati Tuhan. Amin. Kami mengalami kebaikan Tuhan, Amin. penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan ibadah raya yang kedua nanti sore. Kami rindu hadirat Tuhan yang sama. Yes.
yang Tuhan nyatakan. Dan pengurapan Tuhan terus turun atas setiap hamba-hambamu untuk dapat mengerjakan pelayanan yang ada. Jemaat Tuhan yang belum hadir dalam ibadah pagi ini, nanti sore mereka berantusias untuk mengikuti ibadah yang kedua. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan selalu ada orang-orang yang baru bersama kami untuk bersuka cita, memuji muliakan nama di tempat ini. Terpujilah namamu, dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat ke tempat ini. Demikian pada waktu kami pulang, penyertaan Tuhan yang sama Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami semuanya. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat kehadiranmu dan berkat-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami dalam ibadah kami pagi ini. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan berkat Tuhan mengalir atas kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu saudaraku dikasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, serta kasihnya yang sempurna yang Dia nyatakan bagi kita oleh pengorbanan anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.